Mata dan hidup kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami menikmati hadirat-Mu. Kau ada di tengah kami. Kau selalu bersama dengan kami. Bahkan hari ini ketika kami beribadah, Kau pula telah menyediakan rema firman yang akan berbicara dalam hidup kami. Untuk kami bawa pulang, mengerjakan semua tanggung jawab, pelayanan, kehidupan, pekerjaan, semua biarkan sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita dan terang bagi kaki dan langkah kami. Tuhan, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan, kami mau menikmati, kami mau diteguhkan, kami mau diarahkan, kami mau diperbaharui, kami mau bersuka cita, kami mau diubahkan. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali ada kesempatan waktu diberikan untuk bisa berbagi. Saya datang kali ini tidak sendirian, ada istri saya juga mendampingi, terus juga saya datang bersama satu rekan setia Jemaat Gereja Mawar Sharon Singapura, yaitu Syah dari Mumbai, India, sebelah sana. Bisa kasih tepuk tangan buat beliau, welcome home Syah. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berbagi kepada Anda dan saya hadir di sini sebagai tentu menyampaikan firman buat Anda semuanya, tapi sembari saya menyampaikan firman, saya juga ingin berbagi tentang apa yang Tuhan kerjakan, sehingga kalau saya hadir di sini, Anda diberkati oleh firman yang dibagikan, tetapi Anda juga bersuka cita atas apa yang Tuhan kerjakan melalui kita atau pada kita yang ada di negara yang sana di Singapura ya. Jadi Anda akan diberkati oleh firman, tapi juga Anda akan ikut bersuka cita. Wow, Tuhan kerjakan ini di regional yang baru, yaitu regional Southeast Asia. Dan baru berusia 2 tahun kurang, Gereja Mawar Sharon Batam umurnya 2 tahun, Gereja Mawar Sharon Singapura dari ibadah ya kurang lebih 1,5 tahun hampir ya. Jadi Anda akan ngikuti dan Anda bersuka cita. Saya siapkan slide dan foto dan apa yang Tuhan kerjakan secara garis besarnya, Anda ikut bersuka, lalu saya akan lanjutkan dengan firman yang saya siapkan bagi Anda. Judul khotbah saya di sesi yang ini adalah setiap musim itu indah. Katakan dengan saya, setiap musim itu indah. Nah, mari lihat slide-slide yang saya siapkan. Ini dia Gereja Mawar Sharon Regional Southeast Asia. Apa yang Tuhan percayakan dan kerjakan? Berikutnya, ini adalah tim yang hari ini bersama dengan saya, yang terdiri dari itu semuanya, ada anak saya di situ, itu semua terdiri dari 2 gereja Mawar Sharon, yaitu Gereja Mawar Sharon Batam. Next slide. Ini adalah timnya, tuh bahagia banget kan, diutus melayani, merintis. Waktu di foto saya bilang tunjukkan kalau kita bahagia melayani Tuhan, haha jadinya begitu ya. Dan gembalanya adalah Pastor Aprianto Gani, Pak Ahan dan istrinya. Lalu di belakang itu semua adalah tim Gereja Mawar Sharon Batam. Next, ini adalah ruang ibadah baru ditempati dari akhir tahun lalu di sebuah mall namanya Mega Mall. Jadi kalau Anda ke Batam, Anda mau beribadah ke rumah, maka cari di Mega Mall, ada tempat yang sudah tetap kita pakai, bahkan pertemuan tengah minggu kita bisa pakai, setiap hari minggu kita bisa pakai. Kita renov dan itu menyenangkan. Yang sebelah kiri itu waktu kursi kita belum datang, jadi kita sewa. Yang sebelah kanan dengan semua fasilitas dengan kursi yang kita miliki. Jadi mereka bertumbuh, seru, ramai, jemaatnya menyala-nyala untuk Tuhan. Ya, terus berikutnya. Ini adalah fasilitasnya, ruang ibadah anak, ruang ibadah Eagle Kid juga disiapkan dengan sangat baik untuk memfasilitasi pertumbuhan anak-anak kita di Eagle Kid. Ya, so puji Tuhan, itu Gereja Mawar Sharon Batam. Selanjutnya, ini dia Gereja Mawar Sharon Singapura. Nah, ini timnya, saudara-saudara. Yes,
termasuk 2 orang yang di belakang. Nah, itu waktu itu pas Pastor Philip datang melayani, kemudian kita ada lunch together, lunch bersama, habis itu foto-foto. Jadi saya di sebelah kanan, istri saya di sebelah kiri, di ujung sana. Ini cuma karena foto, tapi tidak ada masalah di antara hubungan kami berdua sehingga fotonya harus berpisah begitu. Lalu di tengah ada Charles, ada Ine dengan babynya, lalu Ellie, ini menjadi tim Singapura. Dan saya stay di Singapura, 3 orang ini masih bolak-balik Singapura dan juga Batam. Jadi Batam, mereka tinggal di Batam, belum semua dapat izin untuk stay di Singapura. Mereka di Batam, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin mereka ada di Singapura. Lalu Senin mereka pulang lagi ke Batam, lalu Jumat mereka datang lagi. Jadi seru, menyenangkan, sekalipun ini masih perintisan, ada banyak hal yang kita harus sesuaikan. Bayangkan Charles dan Ine dengan babynya juga setiap minggu harus bawa baby, bawa koper, kemudian strollernya, terus ferry, Senin pulang, Jumat datang, Senin pulang, Jumat datang, terus begitu. Dan doakan kami terus supaya terus bertumbuh dan berkembang ya. Lalu berikutnya ini adalah ibadah di Orchard Rendezvous Hotel. Kita pakai di sana, akan terus ada di sana jam 11 siang. Jadi kalau Anda berlibur atau ada kepentingan di Singapura, lewat hari Minggu Anda bisa mampir beribadah, nikmati suasana rumah sekalipun Anda ada di luar Indonesia. Berikutnya, ini adalah ibadahnya, waktu itu ada worship day, jadi kita set panggungnya ada di tengah, kemudian semuanya jemaat duduk, dan menyenangkan. Oke, berikutnya ini adalah Eagle Kids yang diadakan di level 6, jadi anak-anak di level 6 dan orang tua ada di ibadah umumnya di level 2. Mereka bertumbuh, menyenangkan, ini full English karena mereka sebagian besar lahir, besar, sekolah, lingkungannya English, jadi Eagle Kid-nya juga English, full English ya. Terus, nah ini bukanlah foto CG, ini adalah foto makan malam bersama yang kami adakan dengan semua board members. Karena kami merayakan secara resmi tanggal 22 Oktober 2019, Gereja Mawar Sharon terdaftar di Singapura sebagai Rose of Sharon Church Singapore. Secara waktu untuk bisa terregister di Singapura, kita cukup tidak panjang waktunya. Saya bilang singkat banget ya enggak, tapi panjang banget ya enggak. Tapi puji Tuhan loh, semua prosesnya bisa dijalani, diselesaikan. Dan akhirnya kita resmi ada di sana, dan itu sebenarnya juga perjalanan yang tidak mudah. Tapi Tuhan teguhkan langkah kaki kita sehingga kita makin mantap dan makin tahu apa yang kita bisa kerjakan lebih maksimal ke depannya. Ini adalah kami dan menyenangkan. Dan apa yang kami kerjakan, saudara-saudara please doakan terus. Kalau Anda kerja pindah ke Singapura, mari bersama dengan kami. Jika anak Anda sekolah ke sana, beritahu mereka untuk bersama dengan kami. Atau bahkan ketika ada kebutuhan doa atau pelayanan di sana, kabari kami akan berusaha sekuat yang kami bisa. Nah, ketika kita ada di Singapura, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan kita ada di sana, Tuhan memberitahu untuk mulai secara spesifik menjangkau, membangun gereja yang ada di Singapura, menjadi base untuk kita pergi menjangkau Southeast Asia. Jadi dari Singapura akan pergi ke bangsa-bangsa yang terutama kita pikirkan saat ini adalah Southeast Asia. Lalu saya bersyukur sama Tuhan karena di tahun yang sama, di tahun yang lalu Tuhan memberikan kesempatan di tahun yang sama. Jadi sembari kita mengerjakan Singapura, dari perintisan kita kembangkan, tapi saya merenungkan ada kebaikan Tuhan di mana Tuhan membukakan kesempatan demi kesempatan untuk saya bisa melihat dunia yang lebih luas sebelum satu hari nanti kita akan ada di sana untuk mendudukinya. Tapi Tuhan bukakan itu. Jadi saya senang sekali, Tuhan terima kasih ya. Tuhan bawa kita ke Singapura, Tuhan memberikan kita mimpi untuk menjangkau, membawa dampak lebih besar. Lalu di tahun-tahun awal Tuhan berikan kesempatan. Belum memulai pelayanan yang perintisan gereja atau apa, tapi saya diberikan kesempatan untuk melihat seperti pengintai yang dikirim oleh
Musa, seperti pengintai yang juga kembali dikirim oleh Yosua untuk melihat tanah perjanjian, lalu mengecap buah-buahan yang istimewa dari tanah Kanaan itu, lalu menceritakannya kepada Anda. Dan bisa dilanjutkan slide berikutnya dari Rose of Sharon. Ini adalah, saudara-saudara, ini adalah pelayanan di Kucing kemarin, di Sarawak. Yang sebelah kiri, sebelah kanan berarti, yang sebelah sini saya dikasih kesempatan untuk memobilisasi sebelum KKR pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta dan Malam Roh Kudus dan penuaian yang kita sama-sama saksikan di Kucing waktu itu ya, Pastor Philip yang layani. Lalu pulang dari situ, hati saya 3 hari waktu pulang dari sana, hati saya ini bergejolak lalu mikirin Sarawak terus, mikirin Sabah, mikirin Sarawak. Kayak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sepulang dari itu. Nah, hari Minggunya saya share ke jemaat, Bapak Ibu Saudara baru pulang dari Sarawak, dari Kucing. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya percaya Tuhan akan bukakan koneksi untuk kita bisa menjangkau dan bawa dampak juga ke situ. Saya ngomong-ngomong selesai ibadah, amin. Terus ada 4 orang maju ke depan ditemani satu pasang CGL. Lalu mereka bilang, Pastor Moro, saya mau kenalkan mereka berempat. Oh ya, siapa? Mereka baru pertama kali datang dan mereka dari Sabah. So, saya kaget, saya bilang, oh puji Tuhan, wah senang. Dan tadi PowerPoint-nya di sebelah kiri, di tengah itu adalah komunitas yang kita bentuk untuk mereka. Sebelah kiri saya taruh di situ, itu 2 minggu yang lalu untuk pertama kalinya kita membaptis orang dari Sabah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Senang. Ada di Singapura lalu Tuhan bukakan ini. Oke? Dan kemarin ibadah kedatangan orang Sarawak. 2 orang lalu foto sama saya. Saya bilang, oh Sarawak, oh ya. Terus saya minta 1 CGL untuk menghandle-nya. Kemarin saya WhatsApp, Lydia bagaimana dengan, saya ketik dulu terus saya hapus. Karena saya ganti, bagaimana dengan anak-anak Sarawak. Karena awalnya saya tulis, bagaimana dengan anak-anak Kucing. Terus saya, kok gini kata-katanya ya, saya hapus. Bagaimana dengan anak-anak Sarawak? Oke, berikutnya saya diberikan kesempatan untuk sebelah kanan itu adalah trip saya pertama kali ke Bangkok. Dulu di Medan belum pernah ke Bangkok. Bagi Anda mungkin tidak terlalu spesial karena Bangkok. Tapi bagi saya ini yang the first, lalu waktu itu Tuhan berbicara kepada saya. Waktu ke Bangkok, kemudian saya pulang dari Bangkok, saya sedih, enjoy sebenarnya karena itu honeymoon, anniversary. Lalu kemana ya? Saya ke Bangkok berdua sama istri. Lalu bagi Anda mungkin biasa ya, apalagi yang online shop macam-macam. Tapi waktu pulang dari sana, hati saya bergejolak. Kenapa? Karena saya sedih. Saya pikir gini, Tuhan gimana ya satu hari nanti kalau kita merintis ke sini nih, gimana caranya, bahasanya lain, budayanya, terus maaf, saya sedih karena saya lihat di sana gampang orang tidak menghargai kehidupan menurut saya dengan sangat meremeh, artinya mudah sekali ganti kelamin. Jadi kayaknya kamu gak cocok pria ya mau jadi wanita ya, oke. Jadi saya lihat itu di keramaian orang-orang berpasangan, so saya sedih karena itu. Lalu saya pulang di pesawat, capek tapi saya buka Alkitab saya baca sebentar, lalu Tuhan berbicara di Keluaran pasal 23 ayat 29. Keluaran 23 ayat 29. Bisa ditampilkan ayatnya? Keluaran 23 ayat yang ke-29. Oke. Lalu waktu tiba-tiba saya dapat ayat itu saya jadi segar, langsung saya garis bawahi di Alkitab saya rasa kayak Tuhan tiba-tiba berbicara kepada saya tepat sepulang dari liburan di Bangkok. Keluaran pasal yang ke-23 ayat 29. Kita baca ya, 29 ya, sampai 30 atau juga. Oke, 1, 2, 3. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri ini jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Terus, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Terus, aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Terberau sampai laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Wah, saya terhibur, saya simpan di hati. Dan 3 minggu setelah saya pulang dari sana, tanpa saya ceritakan, ada satu leader CGL sepasang, suaminya orang Indonesia, istrinya orang Singapura. Lalu mereka datang dan mereka cerita, Pastor, kami hanya ingin sharing
Kami berdua tiba-tiba merasa kayak kok satu hari nanti Tuhan mau bawa kami ke Bangkok, ke Thailand. Saya dengeri ceritanya tanpa mereka tahu apa yang saya dapat. Saya bilang, Tuhan suruh saya siapkan tim sampai anak cucumu cukup kuat, siap, maka aku berikan negeri itu. Dan saya berkata, apa yang kalian saksikan ini menurut saya adalah sebuah peneguhan. Satu hari nanti anak-anak kita juga akan pergi dan merintis sampai ke bangsa-bangsa lainnya. Berikutnya yang 11 ini adalah itu perjalanan ke Myanmar. Itu ke Myanmar yang kemarin adalah ketiga kalinya bagi saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya punya pengalaman istimewa dengan Myanmar. Jadi waktu KKR di Myanmar, saya ke Myanmar yang kedua kali, Pastor Philip ajak. Saya ingat waktu di stage, di situ Pastor Matthew van der Steen sedang berkhotbah. Saya ada di samping kiri. Dan waktu saya ada di samping kiri, ini berarti 7 tahun yang lalu, 5-7 tahun yang lalu. Lalu saya nangis sejadi-jadinya ketika lagu dinyanyikan na 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 na. Itu ngetop sekali lagu itu sampai kemarin pun masih dinyanyikan. Waktu saya di situ saya nangis sejadi-jadinya, saya nangis sejadi Tuhan lawat saya. Lalu Pastor Philip lihat saya dan dia datangi saya, Moro apa yang terjadi? Lalu saya bilang, kok sambil saya nangis, saya bilang, kok saya tahu satu hari nanti saya akan datang ke sini bersama dengan tim. Saya datang ke sini dengan tim, saya datang ke sini, saya nangis. Terus Pastor Philip langsung memeluk saya, saat dia peluk itu. Saya tambah nangis antara di jamah Tuhan atau kacamata saya kegencet karena beliau tarik gitu. Waduh, neken saudara-saudara. Terus puji Tuhan diberikan kesempatan untuk melayani dan itu Myanmar. Dan selanjutnya adalah tereng yang saya ceritakan di DX bahwa saya akan pergi ke India untuk menghadiri pernikahan. Dan saya pergi ke India untuk menghadiri pernikahan. Tidak spesial cuma menghadiri pernikahan, tapi saya tahu ini perjalanan yang Tuhan akan bawa kita pergi lebih jauh. Itu bersama dengan Aliang berikutnya. Menghadiri pernikahan dari Gideon dan Erina, pernikahan mereka di Madurai. Jadi naik pesawat ke Chennai, dari Chennai terbang lagi ke Madurai. Oke. Terus habis acara mereka bawa saya jalan-jalan. Saya bukan hanya kenal dengan Gideon, tetapi saya juga kenal dan juga makin dekat dengan keluarganya yang ada di sana. Berikutnya, ini pengalaman makan makanan India pertama kali original. Dan mereka coba membersihkan, sebelumnya mereka coba membersihkan daunnya dengan air dan tangannya. Lalu saya berkata, saya bersihkan sendiri aja dengan tangan saya. Tolong di play videonya. Tereng. Oke. Ya, saya bersihkan sendiri, saya bersihkan sendiri. Ya, tangan saya turun karena nggak ada tisu, jadi ya turun terus lap-lap di sini sudah. Mereka ambilin nasi, itu yang pakai sarung tangan sebelum sampai meja saya dikasih tahu sama pengantinnya, pakai sarung tangannya, saya pakai sarung tangan. Kalau enggak ya enggak. Saya harus memastikan apa yang mereka taruh di sayur saya. Apa aja ini? Tapi menyenangkan, saya suka makanannya. Dan di sana 4 hari 3 malam. Dan kurang lebih makanannya begitu semua. Dan selesai dari 4 hari 3 malam itu pulang, kayaknya ujung tangan saya ini orange, saudara-saudara. Karena terus begitu. Ada satu bagian yang saya nggak bisa, saya bergumul untuk minum itu, tapi saya pasti bisa, yaitu buttermilk. Buttermilk itu yogurt tapi difragmentasi, apa gitu terus asin, berminyak, ya Anda lihatlah ekspresi saya minumnya. Bisa keluarkan videonya, tadi lanjut. Ya ini dia, buttermilk.
Are you happy or sad? Are you happy or sad? Antara saya sad sama happy, matanya ya sama ya segitu itu saudara. Jadi dia bingung kamu nih. Terus mereka memperkenalkan sama anak-anaknya, sini pastor. Dia bilang, ini cucu saya suka menari. Wah kalau saya ditantang menari mah. Oke, ini tayangannya saudara-saudara. Perjalanan ke India. Oke. Oh. Saya jangan ditantang nari. Saya pelajari gerakan-gerakan ini dari YouTube sebelum ke sana. Iya. Iya. Saya belajar dari YouTube. Belum selesai itu. Iya. Keep dancing. Dan terakhir sebelum pulang kita dijamu makan dengan keluarga besarnya. Saya mendoakan mereka, sharing sama mereka. Terus ini dia. Dan sebelum pulang yang bersama dengan kami bilang, pastor keluarga saya juga di bawah, pengen ketemu sama pastor. Terus ketemu sebelah kanan itu namanya Ajit. Dan dia hadir untuk mengantar saya ke bandara. Lalu kita doakan, dia bilang saya pengen dapat kerjaan. Terus keluarganya kumpul, kita doakan untuk dia dapat kerjaan. Lalu dia teks saya, dia kasih tahu pastor, sepulang dari antar Anda ke bandara, lalu pulang sampai rumah, lalu tetangga saya datang dan berkata, ini ada lowongan untuk kerja di dealer motor. Lalu dia interview dan dia diterima. Dia bilang Tuhan ajaib menjawab doa kita. So, doakan kami terus, ini semua hanya langkah awal untuk mengecap kebaikan Tuhan. Tapi saya tahu untuk apa kita ada sampai sejauh ini. Karena kita akan membawa lebih jauh lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan firman Tuhan, setiap musim itu adalah indah. Dalam hidup kita, 80 tahun setiap harinya adalah berharga. Dan di dalamnya ada banyak musim atau fase yang silih berganti. Tapi cara kita melihat dan memperlakukan setiap musimnya kadang salah atau tidak tepat. Kenapa? Karena kita hanya bereaksi kepada musim tertentu tanpa memikirkan kelanjutannya. Karena pada umumnya kita tidak dilatih untuk melihat semua fase-fase itu menjadi satu kesatuan. Lalu kita bereaksi dari musim ini tentang musim ini. Tapi belajarlah untuk melihat bahwa semuanya itu berkesinambungan satu dengan yang lain. Oke? Saya kelompokkan misalnya musim kehidupan kita dari secara kategori usia. Kita berkata, ada masa anak-anak, ada masa remaja, lalu ada masa yang profesional, lalu ada masa berkeluarga, kemudian dari berkeluarga kemudian beranjak menjadi tua. Ada masa, ada musim, ada fasenya di dalam hidup ini. Ketika kita membangun karir kita juga demikian, ada masa-masa di mana kita berkata ini masa merintis, lalu masa membangun, lalu masa expand, mengembangkan. Ada musim-musim yang kita harus lalui. Nah, fase atau season itu berkesinambungan. Jadi kalau kita dari musim ini beranjak ke musim ini, maka itu berkelanjutan. Apa yang terjadi dengan musim kita hari ini itu adalah juga efek dari musim sebelumnya. Sehingga hari ini kita ada sebenarnya juga menjadi produk dari apa yang sebelumnya terjadi di dalam hidup ini. Dan ketika kita ada di musim atau fase hari ini, maka apa yang kita kerjakan hari ini akan dilanjutkan juga di dalam musim berikutnya. Nah, apa yang sudah lewat atau salah kita kerjakan, maka itu tidak bisa diulang karena kita tidak bisa mengulang lalu memperbaikinya kembali ke masa lalu kayak Doraemon dengan kantongnya untuk bisa kembali ke masa lalu, cering, lalu kemudian balik ke sana memperbaikinya. Kita nggak bisa begitu. Apa yang sudah lewat atau sudah past dan itu semuanya nggak bisa
diulang kembali. Kita nggak bisa. Yang kita bisa adalah memastikan hari ini untuk membawa kita maju ke depan. Nah, ketika kita hari ini sebagian besar adalah yang profesional atau pro-M. Kita ini juga tahu bahwa hari ini keberadaan kita sebenarnya produk dari masa lalu atau musim sebelumnya. Kita pro-M. Apa yang terjadi hari ini sedikit banyak adalah pengaruh dari masa SMA atau SMP atau kuliah kita. Oke. Ketika kita ada di dalam fase berumah tangga, bagaimana kita memulai fase rumah tangga atau musim yang baru ini, tidak single lagi tapi sudah dalam pernikahan, maka kita pria ataupun wanita yang suami atau istri atau papa atau mama itu juga dibentuk oleh musim sebelumnya. Nah, waktu kita menua itu musim dilanjutkan. Demikian juga waktu kita berkeluarga, kita membesarkan anak-anak kita. Apa yang terjadi dengan musim waktu anak-anak kita masih anak-anak akan menentukan dia bagaimana nanti ketika dia menjadi remaja. Dan musim di mana dia remaja, bagaimana kita perlakukan, itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia menjadi dewasa. Jadi semua fase, semua musim itu bergandengan terus. Dan apa yang terjadi juga adalah dampak dari musim sebelumnya. Saya kemarin berjumpa ketika ibadah mau dimulai, terus ada jiwa baru yang dikenalkan dengan saya dengan antusias, dia jabat tangan saya, lalu dia bilang, "Pastor, saya baru pertama kali." Lalu dia cerita, dia happy, dia senang. Saya dengerin lama, ini ibadah sudah mau mulai, saya juga mau nyambut yang lain, tapi dia cerita. Tapi dari ceritanya itu yang menarik saya adalah, saya tahu dari penampilan, dari dia bercerita tentang apa yang dia kerjakan sampai hari ini, saya tahu dia sangat sukses dan berhasil. Lalu dia berkata, "Tapi pastor boleh gak doain saya?" Kenapa? Karena hari ini saya ulang tahun. Dia bilang, "Oh iya," dengan senang hati. Tapi ada sesuatu yang jadi konsentrasi saya, dia bilang sekarang. Kenapa? Karena saya berulang tahun, saya ajak anak saya makan bersama. Yang satu bilang, "Ma gak bisa lah hari ini, kemarin aku kerja lembur." Yang satu bilang, "Ma aku sudah ada janji, aku gak bisa." Yang satu lagi sedang ke luar negeri. Jadi untuk dia ulang tahun, anak-anaknya kasih alasan gak bisa karena kemarin lembur, capek. Lalu yang satu lagi sudah terlanjur, ada janji. Lalu dia kelihatan sedih, lalu dia berkata, "Ya itulah keberadaan rumah saya hari ini." Jadi satu sisi keberhasilan tapi sisi yang lain terabaikan. Dan itu bukan serta-merta terjadi hari itu. Tapi saya percaya pasti ada musim yang dia hadapi, lalu dia nggak bisa handle itu, lalu berjalan ke musim berikutnya, anak-anaknya menjadi besar, lalu bertambah lagi musimnya dia mulai menjadi tua, anaknya makin matang, akhirnya dilihat sebagai situasi yang rasanya kok kayaknya menyedihkan. Sukses, tapi untuk ulang tahunnya aja anaknya kumpul itu susah. Gitu. Dia single parent, seorang mama. Saya bilang wow. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang firman Tuhan katakan, saya mau bawa Anda untuk melihat dulu di dalam Kejadian pasal 41 ayat 44 sampai ayat yang ke 49. Kejadian pasal 41 ayat 44 sampai 49. Mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Anda yang tidak bawa bisa lihat di layar belakang saya ya. Oke, Kejadian pasal 41 ayat 44 sampai 49. Mari kita baca, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3 berkatalah, Kejadian, oke. Kejadian, benar. Kejadian 41 ayat 44. 1, 2, 3. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi apa? Istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46 kita baca, 1, 2, 3. Yusuf berumur 30 tahun, terus ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir,
tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Seorang muda yang karirnya melejit, yang mimpinya jadi kenyataan, menjadi orang hebat, sukses, dan apa yang dikerjakannya luar biasa karena hasilnya berlimpah-limpah hari itu untuk menjaga 7 tahun kelaparan berikutnya yang melanda dunia zaman itu. Lalu lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26. Oke. Firman Tuhan kita baca 1, 2, 3. Adapun Yusuf, ia telah tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup berapa? 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat cucu Efraim sampai keturunannya yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf pada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempah dan ditaruh di dalam peti mati. Dia bukan hanya sukses, bukan hanya meraih mimpinya seperti apa yang Tuhan janjikan, tapi dia juga umur panjang dan bisa melihat keturunannya, anaknya, cucunya, bahkan anak Manasye lahir di pangkuannya Yusuf di hari tuanya. Jadi dia menikmati, wow, ini adalah orang yang sukses karena tuntunan Tuhan, bagaimana melewati segala pergumulan sampai kepada fase itu. Menyenangkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di setiap season di dalam hidup ini, kenapa kok Yusuf bisa jadi demikian? Karena kalau Anda mau tulis, intinya adalah di dalam setiap fase kehidupan, Yusuf meletakkan Kristus menjadi fokusnya. Saya ulangi, di dalam semua musim kehidupannya, dia meletakkan Kristus menjadi fokusnya. Jadi let's say kalau kita bertumbuh dari anak-anak, maka kita melatih anak-anak itu melewati fase anak-anaknya, musim anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Waktu dia masuk ke dalam fase remaja, maka berikan musim itu untuk berfokus kepada Kristus. Pada waktu dia menjadi yang profesional, pro-M, dia membawa musim itu fokusnya kepada Kristus. Waktu menikah, membangun keluarga, dia membawa musim ini fokus kepada Kristus. Ketika dia menjadi tua, dia membawa fokusnya kepada Kristus. Pada waktu dia mau mati, dia berkata, bawa tulangku masuk tanah perjanjian nanti ya. Fokusnya tetap kepada Kristus dan kehendak. Semua musim dalam hidup kita ini fokusnya pada Kristus. Loh, kenapa setiap musim itu jadi fokusnya pada Kristus? Yang pertama, karena musim kita hari ini sedikit banyak besar pengaruhnya itu dari musim sebelumnya. Nah, ketika kita membawa Kristus menjadi fokusnya, maka Anda harus tahu bahwa ada bagian-bagian rusak, salah, gagal, tidak menyenangkan di musim selanjutnya, itu menjadi trauma, kekurangan, dan waktu Tuhan menjadi fokusnya, Dia akan memulihkan, menyembuhkan apa yang hilang, apa yang rusak dari musim sebelumnya. Saya ulangi. Jika Kristus menjadi center di dalam setiap musim hidup kita, maka yang pertama
Kristus akan menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan, memperbaiki semua yang menjadi efek dari musim sebelumnya. Jika tidak, maka kerusakan ini akan menimbulkan kerusakan selanjutnya. Dan kerusakan selanjutnya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Lalu lebih besar lagi, lalu lebih besar lagi. Sehingga ujungnya nanti semuanya, aduh kok gitu ya. Karena setiap fase yang kita bangun kayak lepas-lepas. Ya udah pokoknya kerjain fase inilah, lalu kerjain fase ini. No. Ini semua musim satu perjalanan. Cuma beda-beda musimnya. Nah, setiap season itu kasihkan ruang untuk Tuhan memulihkan hidupmu. Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Keluarkan ayatnya, Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari baca sama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir itu. Dia menjadi budak di rumah orang Mesir dalam background dijual oleh saudaranya. Dihianati oleh saudaranya. Dengan background yang begini, gimana bisa sukses? Ayo, bayangi jika kita ada di posisi itu, betapa sakitnya hati ini, betapa marahnya hati ini karena diperlakukan demikian. Ini bukan karena kesalahan atau kebodohannya Yusuf ketika mengerjakannya, hanya karena saudara-saudaranya iri kenapa papanya kok sayang sama anak ini. Lalu saudaranya sepakat untuk menjual dan membuang dia. Jadi ini kesalahan bukan karena dia. Tapi tidak menyenangkan kan? Begitu pahit harusnya. Secara normal ini sakit sekali. Dengan background perlakuan yang demikian, lalu Anda dijual jadi budak di sebuah lingkungan yang berbeda, bukan di rumah sendiri. Lalu diperlakukan disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu. Gimana Anda bisa sukses dalam kondisi begitu? Cuma yang menarik adalah sekalipun dia diperlakukan demikian, hebatnya di rumahnya Potifar, apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Dan itu diakui oleh Potifar sehingga Potifar mempercayakan rumahnya kepada Yusuf. Kok bisa demikian saudara-saudara? Karena menurut saya ini situasi susah. Kalau Anda di posisinya terus kemudian membangun karir, wah rasanya iya kalau Anda diperlakukan begini lalu kemudian terbuka jalan Anda jadi sukses, wah makmur. Dan ini enggak. Karena akibat dari apa yang saudaranya kerjakan, dia akhirnya jadi budak. Dan itu level berikutnya yang tidak menyenangkan. Tapi hebatnya dia bisa tetap sukses. Saudara-saudara, saya berkata begini, ketika Tuhan menjadi center hidupmu, Dia akan memulihkan, menyembuhkan, memperbaharui tahun-tahun, hari-hari, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu, yang sebenarnya itu merusak dan bisa membawa efek jangka panjang. Tapi di musim ini, kau serahkan padanya, maka Dia memulihkan, menyembuhkan, dan menyempurnakan. Di dalam kegagalan di musim-musim yang sebelumnya, Tuhan tahu bagaimana menyembuhkanmu pada musim selanjutnya jika kau serahkan musim itu terfokus pada Kristus. Tuhan tahu bagaimana memulihkan kamu dari masa muda yang suram. Tuhan tahu bagaimana memulihkan hidupmu saat ini dari tahun-tahunmu yang gelap, dilecehkan, diremehkan, atau apapun itu yang tidak menyenangkan, bahkan dosa yang mengikat dan merenggut tahun-tahunmu di silam. Tuhan sanggup memulihkannya. Memang apa yang sudah lewat tidak bisa diulang, tapi Tuhan cukup hebat untuk menyembuhkanmu. Sehingga waktu Anda berjalan dalam sebuah musim, Anda tahu tidak akan sempurna kok saya jalankan ini.
Tapi saya andalkan Tuhan. Sehingga kelemahan Anda di musim ini, begitu Anda masuk di musim yang baru, maka Tuhan juga pula lah yang akan memulihkan untuk kau siap menghadapi musim yang baru dalam hidupmu. Yang pertama, jika Tuhan menjadi sentermu, maka Dia akan memulihkan musimmu. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan dari musim-musim yang, dari efek-efek yang ditimbulkan dari musim sebelumnya. Makanya Yusuf sekalipun diperlakukan begitu, saya kagum, dia tetap bisa berhasil. Poin yang kedua adalah, Anda lihat di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Kejadian 29 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolaknya dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur. Lalu lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf hari ke hari. Katakan dengan saya, hari ke hari. Katakan hari ke hari. Jadi bukan sekali, tapi bertubi-tubi, berkelanjutan. Oke. Lalu dikatakan membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan dari isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur denganku. Yang menarik ayat selanjutnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf meninggalkan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar. Lari kedua. Poin yang kedua. Ketika kita membawa Kristus menjadi fokus di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan menyertai dia menghadapi tantangan saat ini. Satu musim yang sama, sebagian adalah efek dari musim sebelumnya. Tuhan menjadi senternya dan Tuhan memulihkan hari-hari yang hilang, kerusakan, karena kita nggak sempurna. Dia memulihkan, menyembuhkan kita. Tapi bukan hanya berurusan untuk memulihkan kita. Dia memberi kekuatan untuk menghadapi musim baru ini. Ketika Yusuf ada di rumahnya Potifar, bukan tanpa tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah seorang anak kesayangan papanya. Semuanya serba cukup, tapi ketika dia ada di Mesir, dia jadi budak. Berubahlah environmentnya, lingkungannya berubah. Dia bukan ketemu orang tua, dia ketemu majikan. Potifar tidak takut akan Tuhan. Jadi saya bayangkan itu semuanya, apalagi dia adalah pejabat, pasti di rumahnya, oke, kamu harus bangun jam segini, boleh tidur jam segini. Apa yang kamu kerjakan harus ini, jangan ada debu di sini, jam sekian. Kalau tamu datang kamu harus gini. Wah, semua itu karena dia budak. Potifar atasannya. Wah, semua diatur, dan itu nggak gampang loh bagi seorang Yusuf karena memang backgroundnya bukan itu. Lalu ditambah lagi dikatakan setiap hari dia digoda. Tuhan bukan hanya menyembuhkan, memulihkan dan memperbaharuimu terhadap efek dari musim sebelumnya karena kita tidak sempurna. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatanmu untuk menjalaninya. Dari mana Yusuf kuat untuk menolak setiap tantangan, ajakan hari demi hari yang dikerjakan oleh istrinya Potifar. Istri pejabat itu tidak kurang cantik dan di rumah wanita ini berkuasa dan dia bisa buat apa saja. Tapi Yusuf diberikan kekuatan untuk menolaknya hari pertama, menolaknya hari yang kedua, menolaknya hari yang ketiga, menolak hari yang keempat, menolak hari yang kelima. Kok bisa? Padahal ingat baik-baik dia diperlakukan sebelumnya oleh kakak-kakaknya. Kalau dia masih ngefek itu semuanya, dia begitu dibuang sama kakaknya, wah dia jengkel, ini kokoku kurang ajar, keluargaku kenapa gini. Kalau wah begitu jadi budak, wah dia jadi budak yang marah, sakit, pahit karena perlakuan yang terjadi sebelumnya. Waktu dia ada di rumah Potifar, begitu istri Potifar mengajaknya, kesempatan ya sudah hancur-hancur sekalian, habis ini, wah pokoknya, toh bukan saya yang ngajak dia, yang minta, toh dia yang rayu, dia yang kejar saya. Wah, tambah berantakan. Tapi enggak gitu tuh. Berhasil.
Kekuatan, kekuatan, kekuatan. Karena musim yang fokusnya selalu kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan untuk dia menghadapinya. Nggak berhenti sampai di situ kan, berulang lagi, kemudian dia pergi, kemudian dia dihianati, lalu masuk penjara. Aduh, itu kayaknya kok belum selesai. Tapi hebatnya dia nggak tambah pahit loh. Dia nggak tambah pahit loh dengan kehidupannya. Dia nggak tambah pahit dengan musimnya. Dia nggak tambah rusak, dia nggak tambah bobrok. Karena every season, setiap musim dalam kehidupannya, dia bawa pada Kristus fokusnya. Waktu dia youth, Kristuslah fokusnya. Waktu dia yang profesional, Kristuslah fokusnya. Semua karir yang kubangun, semua masa depan yang kusiapkan, Kristuslah yang jadi fokusnya. Waktu dia masuk ke dalam musim berkeluarga, keluargaku fokusnya pada Kristus. Tuhan sembuhkan apa yang kurang dari musim sebelumnya. Tuhan tambahkan kekuatan yang baru untuk menghadapi hari ini. Di musim yang baru Tuhan menyembuhkan, memulihkan dari apa yang kurang dari masa laluku karena enggak sempurna. Tapi di musim yang sama pula Tuhan juga memberikan kekuatan untuk dia menjalaninya. Bagian yang ketiga. Ketika Tuhan menjadi center di dalam setiap musim hidup kita. Maka yang ketiga, Tuhan melatihnya mempersiapkan masa depan. Oke? Yang ketiga, Tuhan akan melatihnya mempersiapkan masa depan. Ketika dia ada di musim ini, sebentar lagi atau akan tiba waktunya, dia akan masuk ke musim yang baru. Nah, kalau Tuhan menjadi senternya di musim ini, saya ulangi, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan sembari kita menjalani musim ini, kita kerjakan musim kita nih, saat gitu. Sembari kita kerjakan, sembari itu Tuhan melatih kita untuk musim selanjutnya, karena ini berkesinambungan. Gitu. Tapi kalau tidak ada Tuhan menjadi senternya, yang rusak di situ akan tambah rusak. Waktu ngadepi tantangan di musim ini, waduh, ternyata tantangannya banyak ya, juga nggak ringan loh. Wah dulu aja susah, sekarang tambah susah. Nggak ada kekuatan untuk menghadapi hari ini. Dan dia sendiri juga tidak terlalu berpikir banyak tentang ke depan. Kenapa? Mikiri masa depan, hari ini aja loh susahnya minta ampun mikiri masa depan. Mikirin nanti, sekarang ini loh ngadepinya aja masih bingung nanti. Orangnya jadi gitu. Tapi ketika Tuhan menjadi senternya, Anda lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, oke, ada, kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tuhan sedang melatih dia, mempersiapkan dia satu hari nanti akan menghandle sebuah kerajaan. Makanya musim ini bukan hanya dia disembuhkan, bukan hanya dia diberikan kekuatan, tapi dia juga dilatih. Bagaimana kamu bisa jujur menghandle, mengerjakan semua kepercayaan yang diberikan sebelum nanti kamu akan dipercayakan satu negara, yaitu Mesir. Tapi sebelum sana, nah ini rumah. Kamu kerjakan, wah dia belajar kerja dengan rapi, kerja dengan excellent, mungkin kerja dalam tekanan, dimarah, nadanya kasar, dia tetap kerjakan dengan baik. Dia bangun sebuah responsibility, tanggung jawab untuk bisa dipercaya. Karena kalau kamu bisa dipercaya dalam segini hal atau kecil, nanti kamu akan dipercayakan hal yang besar. Dan dia belum pernah lakukan itu di rumahnya karena dia dimanja, dia senang, dia happy. Dan untuk sebuah masa depan yang besar, Tuhan melatihnya di musim yang sama. Dia disembuhkan, di musim yang sama dia diberikan kekuatan untuk berkata no kepada istri Potifar. Hari pertama tidak, hari kedua tidak, hari ketiga akhirnya dia lari. Dan ternyata dia difitnah masuk penjara. Tapi di tempat itu juga dia dilatih bagaimana jujur, bisa dipercaya. Wah dia dilatih, dia dilatih. Tuhan tuh luar biasa. Di segala musim kita.
Ketika kita menyerahkan musim berkeluarga kita, Tuhan ini musim yang baru, aku sudah nggak single, aku sudah membangun rumah tangga, dan bentar lagi Tuhan akan latih aku ya Tuhan, untuk aku ini siap satu hari nanti kalau Tuhan percayakan anak-anak, aku bisa menghandlenya di dalam kekurangan dan kelemahanku, aku serahkan sama Tuhan, pokoknya Tuhan jadi fokusku di musim yang baru. Wah Tuhan latih nanti anak kita sudah remaja, kita masuk dalam musim yang baru, tapi kita juga dilatih sama Tuhan sebelumnya untuk belajar bagaimana Tuhan siapkan kita. Tuhan siapkan kita. Indah betul. Lanjut saudara-saudara di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21. Firman Tuhan berkata, oke, 39 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Gimana Anda bisa pimpin negara sementara Anda tidak punya pengalaman yang cukup untuk memimpin sekelompok orang? Kalau di sini dia ditaruh di tahanan dan dia dipercayakan oleh kepala penjara. Kok bisa begitu? Saya nggak tahu apa yang dia kerjakan di penjara, tapi mungkin dia bisa dengan kehadirannya cepat lambat dia mulai bisa berbaur dengan orang-orang tahanan raja di situ. Bahkan sampai juru minum dan juru rotinya kerajaan ada di situ. Ini tahanan-tahanan spesial. Lalu dan dia sendiri adalah dituduh oleh Potifar sehingga ditaruh di tahanan raja. Sehingga orang-orang di sampingnya ini bisa jadi adalah orang-orang yang pandai, licik, kudeta, semua masukkan situ. Dan dia bisa jadi dipercayai. Saya bayangkan dia dilatih sama Tuhan untuk menghandle tanda petik penjahat-penjahat ini. Kayak Daud ya, ditaruh di gua Adulam, lalu dia menghandle orang-orang yang pahit, sakit hati, apa semuanya. Wah, supaya apa? Supaya waktu dia ada di atas, dia bisa memimpin Mesir dengan kejayaannya pada waktu itu. Saudara-saudara, di dalam setiap fase itu fokuslah pada Kristus. Karena Kristuslah yang akan menyembuhkan, Kristuslah yang akan memberikan kekuatan, dan Kristus jugalah yang akan mempersiapkanmu untuk musim selanjutnya. Ketika Tuhan menjadi senter di dalam setiap musim kita, pencapaian dan karir bukanlah segalanya. Pencapaian dalam karir bukanlah segalanya. Yang menjadi segalanya adalah kehendaknya di dalam hidup ini. Dan ketika Tuhan menjadi senter di dalam setiap musim kita, maka Dia menyembuhkan, Dia memberikanmu kekuatan hari ini, dan Dia mempersiapkanmu untuk untuk musim selanjutnya. Ketika Tuhan menjadi sentermu adalah pencapaianmu hanyalah sebuah proses untuk pengenalan akan Dia dan untuk memuliakan Dia. Makasih ya Tuhan, musim ini tidak gampang. Tapi terima kasih Kau selalu bersama denganku. Kau menyembuhkanku, Kau memberikanku kekuatan, dan Kau melatihku untuk menghadapi musim yang akan datang. Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21. Ini ayat yang terakhir yang kita baca. Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ini semua ayat 18. Ayat 17, ayat 17 mulai. 17. Oke. Ayat 17, 1, 2, 3. Terus. Ampunilah kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang-orang itu berkata, karena saudara-saudaranya datang merasa bersalah, minta Yusuf memaafkan mereka. Ayat yang berikutnya 18 dikatakan 1, 2, 3. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam kurung, Dia menyembuhkanku, Dia memberikanku kekuatan,
dan dia melatihku untuk musim selanjutnya dan seterusnya. Untuk kebaikan, dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi saya, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21 ada? Oke, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Biarkan Tuhan menjadi center di dalam setiap musim kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan.